Yo, halo! Kali ini ada konsol game keren dan laris manis pada masanya, yaitu Nintendo DS. Ini yang versi originalnya ya, atau yang seri pertama dirilis sekitar tahun 2004. Udah lumayan lama nih. Untuk harganya, dulu awal rilis sekitar 150 US dollar. Dan sekarang ini, saya beli lewat shopping, harganya tuh cuma Rp199.000. Untuk kondisinya bekas, tapi fisiknya masih bagus. Karena casingnya ini udah diganti yang baru, jadi kelihatannya mulus kayak gini. By the way, cakep juga ya, warna biru ke hijau-hijauan atau hijau ke biru-biruan. Ya, pokoknya mirip-mirip sama Nintendo Switch Lite yang ini. Untuk kelengkapannya, cuma dapet unitnya aja, jadi batangan gitu, tapi katanya sih masih normal. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan pertama dari Nintendo DS. Ya, secara bawaannya, ini memang nggak ada gamenya, dan nggak banyak yang bisa dilakukan. Jadi kalau mau dimainin, kita perlu kaset gamenya. Nah, ini contohnya saya punya game Nintendo DS, yang berjudul Tofu Collection, atau koleksi tahu. Bentuk kaset gamenya itu kayak gini ya. Tinggal dimasukin aja di slot gamenya yang ada di atas ini. Terus nyalain lagi Nintendo DS-nya, nanti tampilan utamanya ini ada pilihan gamenya, atau langsung masuk ke dalam gamenya. Kalau misalnya nggak punya kaset Nintendo DS, bisa juga pakai kaset Game Boy Advance atau GBA, yang bentuknya seperti ini. Ya, karena Nintendo DS ini masih support backward compatibility ke GBA, jadi masih punya slot kaset GBA. Tinggal masukin aja kasetnya ke slot yang ada di bawah. Nanti sama kayak tadi, pilihannya muncul atau langsung masuk ke dalam gamenya. Sama kayak kebanyakan konsol game lainnya, Nintendo DS ini juga bisa di-mod, atau ya dalam tanda kutip bertani. Jadi ada alat yang namanya Edge. Bentuknya mirip kayak kaset Nintendo DS, tapi ada slot untuk microSD. Dimana di microSD ini, kita bisa masukin file ROM Nintendo DS maupun aplikasi homebrew atau custom untuk Nintendo DS. Dan hasilnya, ya kita bisa dengan mudah mainin game-game lainnya dengan Edge dan microSD ini. Nah, tadi kan ngomongin aplikasi homebrew. Ternyata ada yang unik di Nintendo DS ini, yaitu sebuah aplikasi yang bernama Wintendos XP. Jadi aplikasi ini tuh sebuah simulator dari OS Windows XP di Nintendo DS. Ini saya dapat file NDS-nya, ada yang stabil v2.5.0 dan 3.0.0 yang masih belum stabil. Buat pasangnya, tinggal pindahin aja filenya yang berformat NDS ke microSD. Terus jalanin lewat Edge. Wah, ini ada semacam instalasi atau setup-nya gitu ya. Oke, ikutin aja. Di layar bawah ini ada touchpad-nya, dan bisa jadi keyboard juga. Keren-keren. Ya, hasilnya untuk tampilan memang mirip seperti Windows XP yang ada di PC. Di sini juga ada beberapa program atau aplikasi bawaannya yang bisa dijalankan, seperti Explorer, kalkulator, ada gamenya juga yaitu Minesweeper, dan Notepad. Tapi karena ini sebuah simulator, pastinya ada keterbatasan, seperti nggak bisa install aplikasi Windows yang lain.
Atau ya ada beberapa bugnya juga. Dan sayangnya, Windows XP ini udah nggak dikembangkan lagi dan mentok di versi 3.0.0, dimana itu masih mirip sama versi sebelumnya, tapi tampilan bahasanya cuma bahasa Prancis dan lebih banyak bugnya. Walaupun Nintendo DS ini udah terbilang jadul, tapi gamenya masih asik dimainin. Ditambah dengan bentuk Nintendo DS yang seperti ini, terus punya dua layar, bikin main game itu punya feel yang beda kalau dibandingkan main pakai emulator. Ngomongin bentuknya, memang Nintendo DS itu sekeluarganya punya desain yang flip kayak laptop gitu. Nah, sebelumnya saya pernah ya bahas Nintendo DS, tapi yang versi Lite. Warnanya juga mirip-mirip nih. Kalau dibandingin dari bentuknya, memang agak beda. Dari ukurannya yang Lite itu lebih kecil, kelihatannya lebih simple, mengotak gitu. Kalau yang original, ini lebih banyak lengkungan, dan sesuai sebutannya, yaitu Nintendo DS Fat, dia ukurannya lebih besar, serta lebih berat. Terus untuk peletakannya juga beda ya. Di bagian sini ada tulisan Nintendo. Di sisi kanannya kosong. Di sisi bawah ada lubang jack audio atau TV out, ada slot 1 buat game GBA dan pengatur volume. Di sisi kirinya kosong. Di sisi atasnya ada tombol L dan R, lubang untuk charge. Ini lubangnya mirip kayak di Game Boy Advance SP. Terus ada slot 2 buat game DS dan stylus yang bentuknya itu seperti ini. Di bagian bawahnya ada keterangan Nintendo DS dengan model NTR001. Kalau dilihat, ini ada tulisan USA, berarti unit region Amerika. Atau ini cuma stiker yang baru ditempel aja sih? Oh iya, di sini juga ada tempat untuk baterainya. Tipenya itu NTR003 dengan kapasitas 850 mAh. Untuk di bagian dalam sini ada layar atas berukuran 3 inch dan layar bawah 3 inch juga, tapi udah resistif touchscreen. Di kiri dan kanannya ada lubang speaker, di sini ada tombol power, D-pad, terus tombol select, start, dan XY/AB. Di sini juga ada mikrofon, tulisan Nintendo DS, dan lampu indikator. Selama saya pakai unit ini, masih terbilang normal semuanya. Layar masih bagus, tombol masih enak, suara normal, engsel bagus, dan baterainya pun masih termasuk tahan lama. Cuma memang kalau mau beli ini harus siapin juga kaset gamenya atau game card edge dan micro SD, serta kabel untuk ngecharge-nya. Walaupun Nintendo DS yang seri original atau Fat ini terlihat lebih jadul, tapi yang saya rasa lebih nyaman megang yang Fat ini ketimbang yang Lite. Tombol-tombolnya juga berasa lebih enak, clicky, agak besar. Dan pastinya seri originalnya ini lebih kerasa retronya gitu dari Nintendo DS. Tapi memang ada kekurangan, khususnya di layar, yang warnanya itu agak pucat dan nggak bisa lebih diterangin lagi. Kalau buat saya sih masih bisa dimaklumi. Ya, selain versi original dan Lite, masih ada yang lainnya dengan berbagai kelebihan. Namun untuk gamenya itu kurang lebih masih sama, karena masih satu keluarga atau gen yang sama, yaitu Nintendo DS. Menurut saya, Nintendo DS ini sebenarnya masih worth it buat pecinta game retro. Karena selain bisa mainin game Nintendo DS, bisa juga mainin game konsol retro yang lain, seperti Game Boy, NES, Sega, dan semacamnya. Ditambah, harganya sekarang udah terjangkau. Cuma karena kondisinya sekarang udah pasti bekas, apalagi yang versi Fat itu paling lama, jadi untung-untungan. Ya kalau dapet yang normal kayak gini sih, bagus lah. Oke, jadi itulah Nintendo DS yang versi Fat atau originalnya. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.